Suami aku udah nggak ada harta, udah anak-anak pun udah pada meninggal, penyakitan lagi dia, ditinggalin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Oke, kali ini kita bakalan lanjut cerita lagi tentang muslimah yang Masya Allah, yang menginspirasi kita di bagian kesetiaan. Langsung aja, oh enggak, tunggu dulu. Sebelumnya yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel aku. Yang belum follow Instagram aku, di-follow dulu. Kaktus Hitam Putih. Kita langsung aja masuk ke videonya. Check it out. أخذني معك بالجو الحلو خليني معك السرح يا حلو أخذني معك. Oke teman-teman, kali ini kita kembali ke zamannya Nabi Ayub alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ayub merupakan keturunan dari Nabi Ishak. Terus Nabi Ishak kan punya anak tuh. Anaknya Nabi Ishak itu ada dua. Yang pertama, Ais bin Ishak sama Yakub bin Ishak. Nah, dari Ais itu ada beberapa keturunan kemudian terhubung ke Nabi Ayub alaihissalam. Gitu teman-teman. Kemudian, Nabi Ayub ini merupakan orang terkaya pada zamannya yang berasal dari kota Hauran. Dia kaya banget tuh, kaya banget. Dan Nabi Ayub dikenal dengan orang yang penyayang dan lemah lembut, karakternya baik hati, suka lah menolong orang-orang yang miskin gitu kan. Kemudian dipertemukanlah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmah binti Afrayim. Tahu kan? Anaknya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keturunan dari Nabi Yakub nih. Nabi Yakub anaknya Nabi Yusuf. Anak dari Nabi Yusuf kan ada dua. Afrayim sama lupa aku. Pokoknya kalau mau tahu anak beliau siapa satu lagi ada tuh di videonya kisah Siti Zulaika. Afrayim tadi ada anak lah. Salah satunya itu Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub menikahlah dengan Rahmah. Hidup mereka di awalnya aman-aman aja tuh. Kaya raya, menikmati kehidupan yang glamor gitu ya. Tapi masih dalam keadaan tidak pamer. Murah hati teman-teman. Suka menolong fakir miskin. Masya Allah gitu kehidupannya. Punya anak. Belum ada apa-apa. Kalau misalnya pun ada ujian tapi nggak seberapa yang kayak sampai menguras pikiran kita atau hati kita. Belum. Kita meninjau nih sebagian bagian Siti Rahmah ya. Oke. Nabi Ayub nih kan dari pertama kaya banget nih. Diuji itu sama Allah dikit-dikit hartanya habis. Kemudian anak-anaknya meninggal, teman-teman satu persatu meninggal. Kemudian yang terakhir Nabi Ayub itu diuji dengan salah satu penyakit yang luar biasa, di mana nggak ada obat pada zaman itu, bahkan nggak ada obat sama sekali. Penyakitnya kulitnya terkelupas-kelupas, bernanah, baunya ya Allah gitu ya. Dalam sejarahnya dikatakan pokoknya bau banget dan belatungnya itu di mana-mana teman-teman. Tapi teman-teman, apakah kalian tahu Siti Rahmah sama sekali tidak goyah untuk meninggalkan suaminya. Nggak sama sekali kepikiran, ini suami aku udah nggak ada harta, udah anak-anak pun udah pada meninggal, penyakitan lagi dia, ditinggalin. Nggak pernah sedikit pun, nggak pernah. Malahan Rahmah itu berpikir segala cara untuk selalu ada aja. Padahal itu bau banget loh teman-teman. Udah, akhirnya saking baunya Nabi Ayub itu, masyarakat kayak mengasingkan Nabi Ayub gitu loh teman-teman. Akhirnya Rahmah dengan Nabi Ayub dibuatin gubuk gitulah kan, terpisah jauh dari masyarakat. Dalam kesehariannya, kan mereka udah gak ada harta tuh, udah gak ada apa-apa gitu. Nabi Ayub udah bukan lagi orang yang kaya raya. Rahmah dengan dengan hati yang sangat bimbang gitu, sedih gitu kan, suami beliau, dan setianya Rahmah berkorban untuk Nabi Ayub. Kalau kemarin-kemarin belum pernah tuh ngerasain gimana kerja selama hidup beberapa tahun yang lalu, belum pernah ngerasain gimana menjadi buruh, belum pernah datang ke rumah-rumah orang kayak meminta apakah ada yang bisa saya bantu bla 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 gitu, gak pernah. Tapi sekarang ketika Nabi Ayub sedang diuji sikapnya Siti Rahmah, beliau datang ke rumah-rumah orang, beliau bertanya apakah ada bisa dibantu, kemudian beliau menjadi buruh bekerja
dapat uang beli makanan, bawa ke Nabi Ayub, kasih ke Nabi Ayub untuk makan dan makan bersama gitu kan. Pokoknya setiap hari gitu-gitu aja. Nabi Ayub itu kan selalu berdoa kepada Allah gitu kan, beribadah gitulah sambil menanggung sakitnya badan beliau. Tapi beliau ikhlas Nabi Ayub, sehingga istrinya beliau juga mencerminkan kayak mana suaminya kan. Ikhlas gitu, ngelakuin apa aja, pergi ke rumah orang. Tahu nggak gimana Siti Rahmah? Ini kan misalnya hari ini datang ke rumah ini, udah diterima kerja tuh, ngelakuin kerja kan udah tahu tuh suaminya sakit gitu kan, sakit apa ini udah tahu. Besoknya nggak diterima lagi teman-teman, nggak diterima lagi karena takut wabah ataupun yang penyakit yang dimiliki Nabi Ayub tuh menular ke orang-orang. Padahal nggak menular. Tapi karena orang takut jadi nggak mau. Terus besoknya datang ke rumah lain, ada yang terima. Tapi cuma sehari tok. Karena setelah tahu apa yang diderita oleh suaminya, bagaimana keadaan keluarga mereka, nggak mau lagi terima sama orang. Akhirnya setiap hari kayak gitu, setiap hari kayak gitu, setiap hari kayak gitu. Ada kadang-kadang nggak pernah dapat pekerjaan gitu, ya udah pulang lagi tangan kosongan, lapar gitu kan. Tapi teman-teman pada akhirnya tuh udah nggak ada lagi mau cara apa ya biar orang dapat uang gitu kan. Akhirnya Rahmah berinisiatif memotong rambutnya, kan rambut Rahmah tuh panjang kayak ada ikatan rambut sanggul gitu lah kan. Jadi dipotong rambutnya, dijual kepada perempuan kaya yang memang beli rambut gitulah, mau gitu. Dan Masya Allahnya perempuan ini membeli rambutnya Rahmah, kemudian bawa pulang dibelikan makanan. Nah hari ini tuh Nabi Ayub kayak heran gitu loh. Istriku dari mana makanan-makanan ini, katanya gitu. Kemudian Rahmah nggak menjawab kan teman-teman. Rahmah nggak menjawab. Kemudian Nabi Ayub berkata kayak gini, wahai istriku, jika engkau tidak memberitahu aku dari mana makanan-makanan ini, maka aku nggak mau makannya, katanya kayak gitu. Akhirnya Rahmah di depan suaminya membuka itu hijabnya. Lihat, wahai suamiku, rambut aku udah aku potong, katanya gitu. Inilah yang aku jual. Nabi Ayub tuh kayak sedih gitu kan, pengorbanan Siti Rahmah. Masya Allah. Akhirnya dimakan lah sama Nabi Ayub. Gak pernah Rahmah berpikir sedikit pun selama diuji-uji nih, udah berapa tahun gitu, 10 lebih gitu. Itu gak pernah berpikir, ya Allah kenapa ya Allah bagaimana ya Allah kenapa kayak gini banget ini. Gak pernah. Karena Nabi Ayub itu selalu memerintahkan Rahmah untuk berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya, berdoa kepada Allah untuk pokoknya beribadah kepada Allah. Jangan sampai istrinya itu mengeluh gitu loh. Tapi teman-teman, yang namanya iblis itu ya, ngelihat Nabi Ayub dan Siti Rahmah itu begitu sabar, begitu patuh, begitu taat, tabah gitu menghadapi ujian Allah gitu. Diuji. Datanglah iblis berbentuk seorang kayak tabib gitu, tapi bawa kambing nih. Kan tenda Nabi Ayub sama Siti Rahmah beda. Jadi Siti Rahmah lagi ngapain di luar tenda gitu kan, lagi ngapain lah gitu. Datang tuh iblis berupa manusia tadi, bawa kambing. Wahai wanita, kayak pokoknya dia memanggil, kalau seandainya kita tahu nama nih Siti Rahmah, dia manggilnya gini. Ini acak-acak ya teman-teman. Wahai Rahmah, gimana suamimu? Katanya gitu kan. Kemudian Rahmah menunjuk ke arah Nabi Ayub. Itu suamiku yang badannya penuh luka dan sedang diuji oleh Allah, katanya gitu kan. Kemudian si iblis ini mencoba untuk memasuki dunia halusinasinya Siti Rahmah, kayak membayang-bayangin gitu, memprovokasi lah istilahnya Siti Rahmah gitu kan. Kasian ya gitu kan. Gimana ya Kak, apakah kalian gak berobat? Pokoknya istilahnya mencoba memasuki, bersimpati lah gitu ke Siti Rahmah gitu kan. Yang namanya Siti Rahmah ini positif thinking ke orang-orang kan, ya udah diladenin lah. Dibilang, ya kami juga mengusahakan obat, bla 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 gitu kan, gini gitu. Kemudian si iblis melihat Rahmah yang kayak ramah nih sama dia gitu kan, baik gitu. Wahai Rahmah, apakah engkau tidak mengingat bagaimana kejayaanmu bersama suamimu, katanya gitu. Suamimu yang ganteng, gagah gitu kan. Apakah kamu tidak merindukan semua itu, katanya gitu. Kemudian Rahmah kayak lagi mikir gitu kan, melihat Rahmah yang kayak gitu tuh. Iblis udah mulai tuh dia merasa bahwa pancingannya tuh ketangkep gitu. Kemudian udah iblis bilang, Rahmah, apabila engkau ingin suamimu sembuh, maka sembelihlah kambing ini. Aku berikan kepada kalian kambing ini. Sembelihlah kambing ini atas namaku. Rahmah kan gak mikir panjang lagi teman-teman, karena lagi di alam andai-andai nih. Udah, pergilah tadi
jin iblis berupa orang tadi pergi, dia udah kasih kambing, udah kasih wasiat itulah, pergi Rahmah kepada Nabi Ayub, wahai suamiku. Dia ceritain tuh gimana proses dia ketemu sama iblis tadi, sama manusia yang bawa kambing. Bilanglah ke Nabi Ayub, yang ujung-ujung kalimatnya tuh sama, kata dia, kalau kamu mau sembuh, sembelih aja kambing ini atas nama dia, katanya gitu. Dengan polosnya tuh Rahmah ngomong kayak gitu. Nabi Ayub udah emosi, tapi masih ngomong lembut teman-teman, masih kayak gini, wahai Rahmah, katanya kayak gitu, sungguh yang datang kepadamu adalah musuhnya manusia, musuhnya Allah, katanya kayak gitu. Dia sudah memperdaya kamu, membutakan kamu, bagaimana bisa kamu ingin menyembelih sesuatu tanpa menyebut nama Allah, ingin menyebut nama selain Allah, katanya kayak gitu. Kemudian Siti Rahmah kan kayak masih dalam bawa-bawa andai-andai tadi nih, wahai suamiku, sampai kapan kita kayak gini, katanya kayak gitu. Sampai kapan kamu sembuh, katanya. Kamu nggak membayangkan anak-anak kita kemana mereka, kenapa kita harus diuji kayak gini. Baru tuh di situ kayak Rahmah mulai kayak mengatakan hal-hal yang dipikirkan, hal-hal yang dibayangkan gitu kan. Kemudian Nabi Ayub mengatakan kayak gini, coba bayangkan, udah berapa tahun kamu merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mempunyai anak, memiliki kekayaan dan sebagainya, katanya gitu. Kemudian Rahmah menjawab, 80 tahun suamiku. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi, berapa tahun kita baru melalui hal-hal yang kayak gini, ujian seberupa kayak gini, katanya gitu. Sekiranya baru 10 tahun atau lebih lah, katanya gitu. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, celakalah kamu Rahmah, katanya gitu. Kamu itu sudah berbuat zolim kepada Tuhanmu. Kamu itu tidak adil kepada Tuhanmu. Tuhanmu memberikan kamu kenikmatan berupa kekayaan, kemewahan, sehat hidup, memiliki anak dan sebagainya selama 80 tahun. Tapi kita baru diuji beberapa tahun ini, belakangan ini kamu sudah mengeluh. Kamu itu gak adil kepada Tuhanmu, katanya gitu kan. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku udah sembuh, aku cambuk kamu 100 kali, katanya kayak gitu. Udah ngambek tuh Nabi Ayub ke Rahmah kan. Terus Rahmah tuh disuruh pergi sama Nabi Ayub, kayak ibaratnya kata-katanya gini lah, udah aku gak mau lihat muka kamu, udah pergi aja sana, katanya. Gak mau aku makan lagi makanan dari kamu, katanya. Udah, Rahmah pun ngambek nih. Nabi Ayub bukan ngambek gimana sih, sedih lah orang istrinya kayak gitu ngomongnya gitu kan. Udah, Rahmah tuh pergi Rahmah, udah jauh, ibaratnya kalau kita tuh mungkin sebulan lah dia pergi tuh jalan kaki kemana gitu kan. Terus Nabi Ayub kan yang ditinggal nih. Nabi Ayub tuh agak sedih sih Rahmah pergi. Tapi Nabi Ayub karena menanggapi semua itu tadi, Nabi Ayub nggak berhenti-berhenti tuh minta petunjuk sama Allah mengenai istrinya juga kan, kesembuhannya juga. Akhirnya suatu hari Allah ijabah doa Nabi Ayub. Allah mewahyukan atau mengatakan kepada Nabi Ayub untuk menggali area sekitaran dia, ada tuh untuk mengeluarkan sumber air lah gitu. Ada sejarah yang mengatakan menggalinya dengan kakinya. Tapi ada yang sejarah mengatakan ya menggali gitu. Menggalilah Nabi Ayub sampai keluar air, terus disuruh mandi sama air tersebut. Udah mandi, sembuh tuh Nabi Ayub, semuanya, Masya Allah, semuanya kembali sembuh, kembali menjadi orang yang gagah lagi gitu, nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada bau-baunya sama sekali. Dibersihkan lah tempat-tempat yang tadi sama Nabi Ayub kan. Siti Rahmah yang pergi tadi ninggalin suaminya, tahu nggak gimana? Kan Siti Rahmah ini tahu kan kita orangnya gimana, perawakannya gimana. Beliau ini sabar, patuh gitu ya. Jadi suatu waktu karena ujian inilah dia jadi kayak gini. Kan lagi pergi tuh, udah mulai galau nih. Gimana ya suami aku? Karena selama ini belum pernah ninggalin suami selama itu gitu kan. Gimana ya suami aku sakit-sakitan, aku tinggalin sendiri, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang temenin gitu kan. Sendirian gimana ya kalau ada apa-apa sama dia kan tubuhnya lemah gitu kan. Udah, yang lagi mau jalan ke pergi arah menjauh, balik lagi, datang dia ke tempat yang tadi. Udah lucu Rahmah ini, datang lagi di situ, udah tuh celingak-celinguk ngelihat orang, kok nggak ada lagi suami aku gitu kan. Pokoknya nggak ada lagi orang yang kemarin dilihatnya itu, pokoknya tubuhnya sedang diuji sama Allah gitu. Kemudian Rahmah lihat-lihat, kok nggak ada suami aku. Itu nyesel banget tuh Rahmah, kayak kepikiran Rahmah nih kejadian apa-apa nih sama suami aku. Sampai Rahmah itu dalam hatinya, ya Allah gimana ya, apa yang terjadi sama suami aku, ya Allah gimana ya, ih kenapa aku ninggalin dia sendirian gitu kan. Udah,
Nabi Ayub yang udah sembuh tadi ngelihat Rama lagi, ngeliat-liat gak ada orang gitu kan. Datanglah Nabi Ayub, ketemulah sama Rahmah kan. Wahai hamba Allah, apa yang kau cari, apa yang kau inginkan, gitu kata Nabi Ayub. Ini Rahmah nggak tahu Nabi Ayub. Udah. Kemudian Rahmah mengatakan, aku sedang melihat seseorang, katanya gitu. Aku sedang mencari seseorang, dia suami aku. Dia dulu itu tinggal di perkemahan ini, katanya gitu. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, apakah engkau mengenalinya jika engkau melihatnya, katanya gitu. Kemudian Rahmah mengatakan, apabila dia sembuh, maka dia akan sepertimu. Tapi suamiku itu sedang diuji oleh Allah, di mana kulitnya itu penuh luka gitu kan. Dia lemah, katanya kayak gitu. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, wahai Rahmah, ini aku Ayub, suamimu, katanya. Yang badannya penuh luka dan sedang diuji oleh Allah. Rahmah itu, nggak kayak gitu. Rahmah itu kan kayak shock gitu kan, kayak terkejut. Wah, Masya Allah, kok bisa gitu kan. Udah, akhirnya mereka itu saling berpelukan lah gitu, minta-minta maaf ya kan. Kemarin udah sampai ngambek-ngambekan gitu, ditinggal lagi sama Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub dalam keadaan lagi bercanda gitu kan sama Rahmah mengatakan, wahai Rahmah, sesuai janjiku kalau aku udah sembuh aku bakalan mencambuk kamu 100 kali dengan peristiwa yang kemarin, katanya gitu. Iya, nggak apa-apa, kata Rahmah. Kemudian Allah menurunkan perintah kepada Nabi Ayub untuk tidak mencambuk Rahmah sebanyak 100 kali, tetapi hanya 1 kali. Dan itu pun kalau dalam sejarahnya diriwayatkan atau diceritakan menggunakan rumput, teman-teman. Sebenarnya cerita ini sedih, tapi nggak tahu, menurut aku so sweet banget tuh sih. Jadi aku senyum dari awal aku buat lagi ngerangkum. Pokoknya lucu deh cerita ini menurut aku ya. So sweet gitu. Setia banget. Oke, hikmah dari cerita ini teman-teman. Jarang banget kan ada cewek ataupun wanita yang di awal sukses suaminya membersamai sampai beliau sakit gitu. Sampai yang sakitnya itu luar biasa. Ini Nabi Ayub sakit beliau ini nggak ada obatnya dan sakitnya itu wah dijauhin sama semua orang. Dan Rahmah masih setia tetap menemani. Perfect banget. Kemudian yang kedua yaitu kesabaran. Dimana di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap apa yang sabar, tetap sabar itu nggak perlu kita kayak ya ikhtiar boleh, tapi nggak perlu yang sampai kita menyekutukan Allah gitu. Sabar aja dulu. Allah itu menguji pasti ada balasan yang lebih gitu kan. Siapa sih yang gak dapat ujian? Semuanya diuji kan. Baik berupa itu menantang kita melawan kemaksiatan, baik itu menantang kita dari rasa sakit, baik itu menantang kita dari banyak aja gitu, beda porsinya. Kemudian yang ketiga, ketika kita diuji dengan kemewahan, bukan berarti kita akan selalu kayak gitu. Kemewahan itu juga ujian. Jadi sewaktu-waktu kita bakalan diuji dengan kemiskinan juga. Apakah kita masih mau menggantungkan hati kita kepada Allah, berharap kepada Allah aja, atau gimana nih gitu kan. Itu juga ujian teman-teman. Banyak banget kalau menurut aku sebenarnya dari kisah Nabi Ayub ini bisa kita ambil hikmahnya. Dari kisah istri beliau, Rahmah bagi kita muslimah nih, banyak banget yang bisa kita ambil sebagai istri. Kan suami beliau sakitnya itu pokoknya Masya Allah deh teman-teman. Teman-teman yang udah dengar ceritanya, semoga kena di hati dan membekas. Semoga bisa jadi pelajaran yang baik-baik. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share kepada muslimah-muslimah lainnya. Mohon kritik dan saran, semoga aku bisa lebih bagusnya lagi ke depan. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku @kaktushitamputih. Terima kasih udah nonton. Selamat menonton video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمتي